Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa kembali saya Vera di channel YouTube Radio Pandowo FM. Hari ini kami akan hadirkan kembali seperti biasa narasumber-narasumber yang istimewa, termasuk juga narasumber yang sudah Anda kenal mungkin ya. Di ketika tanggal 10 Desember 2020 kemarin kita mengunggah salah satu video kami yang mengupas tentang ketoprak fenomenal Siswo Budoyo yang sungguh sangat terkenal pada saat itu, dan saat ini pun juga ternyata masih banyak yang mengenalnya di era-era milenial. Nah, dari begitu banyak orang yang sudah menonton video kami, ada sekitar 11.269 views. Terima kasih yang sudah menonton, dan juga ada banyak komentar, ada 20 sekian komentar, dan perlu dijawab oleh yang bersangkutan sendiri. Makanya kita hadirkan beliau saat ini di sini, Bapak Bambang Wijanarko SE. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Vera. Selamat pagi Pak Bambang. Pak Ya. Bambang beliau adalah Ketua Sanggar Seni Teater Tradisi Siswo Budoyo. Betul. Sekaligus juga ada hubungannya dengan Pak Sis karena beliau adalah putranya. Jadi pas banget kalau menjawab pertanyaan dari banyak komentar yang sudah masuk ya Pak. Ya, pertama-tama terima kasih sudah diundang untuk mengklarifikasi dan menjawab pertanyaan dari pemirsa YouTube Pandowo. Iya. Nggih. Yang saya ucapkan selamat juga sudah tembus sampai berapa tadi, 10.000 ya? 11.000 ya. Iya. Nah, dan istimewa. Itu karena ketopraknya juga istimewa. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Liputan itu waktu kita hadir di Sanggar Beji kalau nggak salah Pak Bambang Iya, ya. betul. Waktu itu persiapan untuk Hari ulang tahun, hari jadi Kota Tulungagung. betul, iya Ya, betul. menyambut hari jadi Kota Tulungagung. Kemarin kalau tidak salah ceritanya Galuh Condro Kirono bakul jamu. Oh, iya, nggih. Ya, Itu juga hasil kreasi dari Pak Bambang Wijanarko. ya bukan dong. Oh bukan? Dari Bukan. siapa Pak? Jadi penciptanya itu cerita Panji ya sudah populer. Jadi bukan Create-nya tapi Krea- Pak Bambang. sutradaranya gitu aja. Oke, sutradaranya. Pak, di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan karena Iya. kalau kita ngomongin tentang Siswo Budoyo akan terjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah berkomentar di kolom ini, kolom komentar publik. Boleh saya baca pertanyaan pertama? Siapa? Silakan, Atau nggih. mau ngunjuk kopi dulu? Oh enggak, Oh. Oke. 1-2 pertanyaan dulu. Oh iya, oke, Ya, iya, iya. Karo mikir, karo maju. Boleh. Pertanyaan yang pertama. Betul memang juara sampai di Kabupaten Bojonegoro Mbak, Siswo Budoyo dulu pimpinan Pak Siswo Kediri dari Abdul Goni. Yang betul bukan Siswo Kediri, Pak Sis dari Tulungagung ya Pak ya. Betul. Jadi Bab almarhum Pak Siswondo. Iya. Jadi nama lengkapnya Siswondo Harjo Suwito. Iya. Itu ya. Itu asli Kalangbret. Ya, asli Kalangbret. Jadi bukan berasal dari Kediri. Jadi kalau Siswo Budoyo Kediri mungkin gini Mbak Vera. Dulu pernah Siswo Budoyo itu bekerja sama dengan PT Gudang Garam. Nah, PT Gudang Garam sendiri itu pernah bikin ketoprak. Iya, iya. Ya, ketoprak PT Gudang Garam, bukan ketoprak Siswo Budoyo. Jadi mungkin terpengaruh oleh itu. Mungkin. Iya, iya, iya. Akhirnya tidak salah. mentionnya jadi seolah-olah itu dari Kediri seperti Betul. itu ya. Nggih. Oke, baik. Mas Abdul Goni, terima kasih. Jadi Nggih. sampai di Kabupaten Bojonegoro, sehebat itu ya Pak, dari Tulungagung ke Bojonegoro. Itu Iya. waktu itu memang mengadakan tur gitu atau seperti apa? Karena sudah diterima di Kabupaten Tulungagung sendiri. Pada waktu itu kan pentasnya juga di kecamatan-kecamatan gitu. Iya. Nah, akhirnya memberanikan diri untuk tampil di luar Kabupaten Tulungagung. Pada saat itu mungkin tahun 1960-an. Kota yang dituju pertama kali adalah
kota Blitar. Oh. Karena Blitar adalah kota seni budaya juga. Nah, di sana diterima dengan baik, akhirnya meluas sampai dengan Kediri, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, bahkan sampai ke Banyuwangi. Pak Bambang waktu itu usia berapa, Pak? Saya belum lahir, Mbak Vera. Belum lahir ya? Belum. Kalau tahun 60 kan saya belum lahir. Belum lahir. Ternyata beliau masih muda ya. Tapi tentu saja tahu cerita ini ya. Ya. Dari para senior-senior, Betul. dari ibu mungkin. Dari ibu, dari Pak D, dari Pak Le. Gitu. Ya. Jadi semua keluarga yang ada di Siswa Budaya ini berperan aktif juga di Ketoprak waktu itu. Karena pada saat itu hampir semua keluarga Harjo Suwito ya, jadi keluarga Harjo Suwito putranya ada 5, itu cuman satu yang tidak memimpin Ketoprak, semuanya memimpin Ketoprak. Sinten Pak itu? Pak Siswondo, Ya. almarhum ayah saya, Nggih. Pak Sutekno, Pak Haryo Praseno, bahkan terakhir Pak Sunardi, ini semuanya memimpin Ketoprak. Ya, Iya. semuanya jadi pimpinan Ketoprak. Ya. Karena ya itu tadi yang mempelopori adalah Bapak, almarhum Bapak Pak Siswondo, Jaya, semuanya ngikut deh. Gitu. Iya. Begitu. Biasanya memang seperti itu ya Pak ya. Nggih. Tular-tular gitu ya. Saya ke komentar yang lainnya lagi, Betul. Pak Monggo Bambang. silakan. Dari Mas Fahmi Fauzi, terima kasih Mas Fahmi Fauzi. Wah, senang rasanya ketika disampaikan bahwa para pemainnya nanti melibatkan anak-anak muda pelajar SMP dan SMA. Artinya masih ada generasi muda yang mau menggeluti dan nguri-nguri kesenian tradisi asli Jawa. Nah, saya tahu kalau Pak Bambang ini juga aktif di sekolah-sekolah untuk mengajar seni teater tradisi, betul? Betul. Jadi Iya. caranya mencari generasi penerus seperti itu, Pak? Salah satunya seperti itu. Jadi ya kebetulan kita memperoleh fasilitasi dari kepala sekolah masing-masing sekolah ya. Ya. Itu mohon dibantu untuk terkait dengan seni budaya. Jadi bukan Ketoprak sebetulnya, seni budayanya. Karena Tulungagung ini gedungnya kebudayaan ya. Ya. Terkait dengan hal itu, karena kabisanku ki mengketoprak, ya saya tularkan kepada adik-adik seni teater tradisi. Mliginipun ketoprak. Ngaten lho. Iya. Baik, terima kasih. Ke komentar lagi yang lainnya, Pak. Iya, Banyak monggo. sekali komentarnya. Dari Sujilan Sawah. Terima kasih Sujilan Sawah. Memang benar jadi primadona di saat itu di area Madiun Raya. Benar-benar bagus sekali. Mudah-mudahan siswa budaya Tulungagung reinkarnasi kembali jadi primadona lagi. Salam Amin, saking amin, Batu amin. Licin, Kalimantan Selatan. Wah. Aduh, Kalimantan Selatan. Jauh ya, Pak. Iya. Tapi ternyata dari Yang hebat Kalimantan itu Selatan. viewernya Pandowo. ini Wah, sampai- terima kasih. Iya. Mudah-mudahan benar ini karena Pak Bambang sendiri sekarang juga sedang terus aktif di bidang seni ketoprak ya, Pak. Masih. Bahkan masih. kemarin waktu latihan untuk acara dengan Yayasan Perempuan. Iya, bulan Bung Karno itu. Iya. Walaupun tertunda karena Iya, pandemi. Karena pandemi. Iya. Rencananya mau kapan, Pak, ini? Masih belum Oh, ditentukan, gitu. cuma ditunda. Nanti tetap dipentaskan, cuman waktunya kapan masih menunggu jadwal dari yang Kawugan, ngaten nggih. Amin. Nah, gitu. Ya, baik. Walaupun terhambat karena pandemi, semoga saja tidak mengurangi semangat teman-teman Ya, untuk sama-sama terus melestarikan. berdoa, semoga pandemi ini segera hilang. Amin. Kita beraktivitas seperti biasa. Iya, amin. Mas Abdul Goni melanjutkan tadi. Iya. Dulu siswa budaya memang sering main di Bojonegoro, biasanya sampai berbulan-bulan. Oh, Betul, Iya. betul. Dari Banu Channel, terima kasih Mas Banu Channel. Semoga bisa jaya kembali, mantap. Wah, terima kasih. Mas Banu Channel, sama-sama. Jaka Sembung. Terima kasih Mas Jaka Sembung. Tolong ke admin liput pemain-pemain senior siswa budaya zaman dulu dan upload video siswa budaya zaman Pak Siswondo HS, Pak Kusuyati, Ibu Aris Sunarsiam, Pak Suyati, Bu Yuni Hartanti, Bu Ariamti dan lain-lain. Wah, ini Nah, tokoh-tokoh. Dari yang Ketoprak. disebutkan Mas siapa tadi? Mas Jaka Sembung.
Ini Piai ini tinggal satu yang masih sugeng. Sinten, Pak? Bu Ariamti, semuanya sudah meninggal itu. Oh, ini saudara-saudaranya Pak Sis atau? Oh bukan, itu bukan. pemain Pemain ketoprak. senior. Iya pemain senior. Iya, Jadi iya. seperti Pak Suyadi, Bu Aris Sunarsiam, Pak Kosyadi itu semuanya sudah meninggal. Tinggal satu Bu Ariamti itu yang masih ada, masih sugeng. Sekarang beliaunya Sekarang di mana? ada di Surabaya. Oh, di Surabaya. Iya. Nge-nge. Ngaten. Masih komunikasi berarti ya, Pak ya? Masih Hmm. dengan putrinya yang Mbak Yuli itu yang sering saya. Ya, iya. Kalau Bu Ariamnya ya sudah sepuh loh Mbak. Nggih. Ya. Berlanjut lagi Monggo. ke Mas Wiyoto. Halo Mas Wiyoto. Ya Mas, halo Mas Piyoto. Kalau di Jawa Tengah terkenalnya siswa budaya itu dari Kediri, padahal aslinya dari Tulungagung. Iya toh, Pak? Nah itu tadi Mbak Vera, kembali lagi bahwa Karena tadi ada kerjasama, sejarah tadi ya. Ya ada sejarah kerjasama dengan PT Gudang Garam itu tadi mungkin konotasinya jadi siswa budaya Kediri. Ngaten lho. Nggih. Yono Stempel, terima kasih. Ayo lestarikan budaya Jawa, jangan sampai punah. Setuju ya, Pak? Setuju sekali. Iya. Jangan sampai kita sinau belajar basa Jawa, belajar seni budaya di mancanegara. Soalnya wong mancanegara saiki belajar seni budaya ini kene lho. Nah, jangan sampai kebalik loh ya. Ya. Jangan sampai kebalik. Iki saiki wong bule iki pinter Main gamelan. Iya, nutuk gamelan, pinter Nggih. nyinden, Iya. aja nganti awake dhewe belajar ono sok. Untuk Betul. generasi kita yang berikutnya. Saya merasa tertusuk. Saya juga nggak bisa main gamelan. Iki sing bingung tertusuke ning saka ngendi to ngarep apa komburi. Oh, Pak Bambang. Nek saka mburi kan ora ketok, kaget mesti. Pak Bambang, mohon maaf. Boleh ngopi dulu Pak mungkin biar fokus lagi dengan pertanyaan. Oh, Mas, enggih monggo silakan sketsakan. Nah, ini jajannya juga boleh dinikmati. Ini juga jajanan-jajanan tradisional kita loh ini ya. Aku mau jane golek gedang goreng. Oh, gedang gorengnya. Ora nek gedang goreng kebetulan- gedang dulang ya ora apa-apa. Kebetulan nggak jualan gedang gorengnya. Ini Mas Abdul Goni nyambung lagi. Oh iya Gimana, maaf, gimana? siswa budaya itu dari Tulungagung bukan Kediri. Nah, akhirnya ya. Iya, betul. Dan pemain wanita zaman dulu yang terkenal sekali Bu Supatmi. Kenal Pak? Kok saya belum pernah dengar ya Bu Supatmi. Ya mungkin gini Mbak Vera, selepas ini mungkin saya tanyakan kepada senior-senior, kepada ibu, kepada Pak Lek Bulek, mungkin barangkali ada yang tahu Bu Supatmi itu siapa. Kalau saya sendiri belum pernah dengar. Yang saya dengar ya Bu Yuni Hartati, Sunar Siam, seperti itu ya. Iya. Terus kalau lebih senior lagi Bu Wiwi Sutiah. Nah, Atau itu. jangan-jangan ini mungkin dalam sebuah peran atau beberapa kali peran di dagelan atau di apa, jadi mbaknya terus namanya Supatmi gitu, bisa jadi nggak Pak? Nama beken mungkin Iya. ya? Oh bukan, Oh, bukan, bukan ya? bukan juga. Oke, baik. Saya tinggalkan dulu kalau gitu Mas Iya. Abdul Goni ke PR itu buat saya. Oh ya. Berarti nanti akan ada jilid 3. Iya, saya ke Mas Ayub Tubiono. Betul, oh Mas Ayub, halo. Betul itu Pak Bambang, Budi Pekerti sekarang sudah hilang. Nah, berarti nonton sampai akhir ini ya Pak, ya? Tahu ya Pak ya. Nggih. Oke. Saya lanjut ke Pak Warni Joyoputro. Mohon nanya, lah itu siswa budaya yang sering tampil di kota Kudus, Pati, dan sekitarnya hingga kini apa ada hubungannya dengan siswa budaya Tulungagung? Mohon dijawab. Nah, monggo Pak. Gini Mbak Vera, siswa budaya ketoprak yang ada di Pati, di Kudus itu tidak ada relevansinya sama sekali dengan ketoprak siswa budaya dari Tulungagung. Ya, Ya. setelah siswa budaya itu kondang kaluka moncer meroket namanya, muncul ketoprak baru. Nggih. Nah, salah satunya adalah ketoprak siswa budaya yang berasal dari Pati itu tadi, yang dari Kudus ya. Iya. Nah, itu tadi. Nah, siswa budaya
mendapatkan saingan dengan nama serupa itu apakah diam saja? Tidak. Karena nama Siswa Budaya itu sebetulnya sudah dipatenkan sejak tahun 1982. Nggih. Nah, begitu muncul ketoprak Siswa Budaya yang dari Pati Kudus itu, kita juga lakukan somasi kepada ketoprak tersebut, organisasi ketoprak tersebut. Itu terjadi pada tahun 1985. Kita somasi, kita berangkatkan seorang pengacara dan didampingi oleh Pak Untung Mulyono. Panjenengan almarhum Pak Untung Mulyono sudah tahu ya. Maestro tari. Iya, betul. Itu yang mendampingi seorang pengacara tadi karena memang yang mendaftarkan hak paten memang Pak Untung Mulyono. Ngaten nggih. Pak Untung dengan pengacara itu tadi berangkat ke Pati, mensomasi dan akhirnya dibawa ke meja hijau. Nah, ternyata kita tidak bisa, Mbak. Karena siswa budaya yang ada di Pati itu dengan siswa budaya yang ada Tulungagung memang berbeda. Berbeda trademark atau mereknya atau hak patennya itu berbeda. Artinya gini, penjenengan kalau niteni nggih, niteni siswa budaya di Pati itu kata-kata siswa dan budayanya terpisah. Nah, kalau siswa budaya Tulungagung itu itu dibikin masalah dan akhirnya cacat hukum dan tidak bisa dilanjutkan. Itu hanya terpaut spasi itu aja nggak bisa. Iya. Itulah hebatnya paten yang ada di Indonesia. Iya. Iya, jadi beda ya Pak ya. Beda. Dan siswa budaya tidak tinggal diam, pada waktu itu sudah mensomasi, ternyata hasilnya seperti itu. Iya. Nah, monggo. Mas Warni, seperti itu jawabannya ternyata ya. Dan saya yakin bahwa siswa budaya yang ada di Pati itu adalah bukan ketoprak tobong seperti siswa budaya yang dari Tulungagung. Artinya ketoprak tobong itu ketoprak yang manggung keliling dan membuat panggung pertunjukan sendiri. Karena mereka mungkin hanya di lokalan Jawa Tengah, Pati dan sekitarnya itu aja. Tidak pernah sampai ke sini. Padahal ketoprak siswa budaya juga sampai ke Solo kan Pak ya? Nah, itulah perbedaannya. Gitu loh. Kalau yang dari sana tidak akan ke sini, tapi kalau dari sini hebatnya bisa ke sana. Oh, iya. Itu bedanya ya. Pertanyaan terakhir, Pak. Dari Mas Agus Wicaksono. Terima kasih Mas Agus Wicaksono. Maaf terlambat komen. Mau tanya, kok ada nama ketoprak siswa budaya yang lain di Jawa Tengah Kota Pati? Setahu saya siswa budaya cuma ada di Tulungagung. Karena saya bla bla bla, sebentar. Saya dia mungkin nonton juga gitu Pak ya. Tapi terjawab ya, kalau ternyata memang di Kota Pati dan Tulungagung itu memang berbeda. Dan sudah pernah sewu Mbak Vera ya. Setelah siswa budaya itu namanya meroket dan diterima masyarakat, banyak sekali bermunculan ketoprak-ketoprak kecil itu yang juga mencantumkan label budaya di belakangnya, seperti Wahyu Budaya, Putra Budaya dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin biar dikira cabangnya gitu ya Pak. Ya enggak Mbak Vera. Karena mereka bergelut di bidang kebudayaan ya mungkin nama budaya yang diambil itu sudah pas lah. Iya. Dan semoga teman-teman yang sudah berkomentar di kolom komentar channel YouTube Pandowo FM sudah cukup puas dengan jawaban dari Pak Bambang. Sebetulnya ada satu lagi yang mau saya ceritakan, boleh di sini atau boleh di jilid 3. Saya akan mengklarifikasi tentang sejarah Tulungagung. Dulu pernah kita bahas ya. Oh iya, betul sekali. Oke. Setelah kita gali memang sejarah Tulungagung yang identik dengan Roro Kembang Sore itu memang
karangan dari beberapa orang. Ya. Nah, Itu akan kita bahas di jilid 3. Nanti juga akan kita hadirkan budayawan mungkin ya, yang monggo nanti juga akan silakan. ngobrol dengan kita seperti ini Pak Bambang. Saya seneng itu. Iya iya, sudah dikasih PR lagi loh ternyata Pandawa ya. Kita akan bedah sejarah Tulungagung Oke. yang tidak ada kaitannya dengan Roro Kembang Sore. Oh, oke, siap. Karena siap, jenengan cari sejarah Tulungagung Ya, kalau di YouTube atau di Google ya. ketemunya mesti Kembang Sore. Hmm. Nggih mboten? Kalau enggak gitu lembu peteng. Lah iya. Oh. Maksud saya Ke situ Roro Kembang Sore dan Lembu Peteng. lembu peteng. Ya. Ini aja yang buat penasaran. Lembu Peteng itu siapa? Menurut penjenengan? Saya mohon maaf belum kenalan, Pak. Belum pernah ketemu. Sesuk tak jain dagel wae. Pas pentas ketoprak tak jain dagel. Belum pernah ketemu, belum pernah ngopi bareng kayak Pak Bambang gini. Jadi Pelawak kita ngopi itu dulu, Pak. seharusnya sekarang khawatir dengan keberadaan seorang penyiar radio. Karena iso uga ya jope iso kerebut karo model penyiar radio seperti ini. Enggak, Pak. Jangan khawatir, rezeki tidak akan tertukar. Kalau saya punya rezeki di situ, saya pasti akan dapat juga itu. Pak Kembali Bambang. lagi. Oh, Lembu iya, Peteng iya. itu siapa? Menurut penjenengan? Lembu Peteng itu setahu saya beliau itu seorang apa ya? Seperti pateh. Terus dia punya perasaan dengan Roro Kembang Sore. Kemudian Kalau dicerita itu seorang pangeran dong. oh pangeran ya. Ya. Oh, ada beberapa versi, Pak. Kalau Patih tidak, Oh, bukan. tapi Tapi seorang pangeran. Oh, ya setahu saya seperti itu pada umumnya anak-anak sekarang yang tahu sejarah Ya. Lembu Peteng dan Roro Kembang Diceritakan Sore. memang di situ seorang pangeran Majapahit yang bernama Lembu Peteng Mm-mm. akhirnya mempunyai perasaan seneng kepada Roro Kembang Sore. Ya. Nah, itu kan cerita karangan. Nah, itu loh. Lembu Ya. Peteng siapa? Kenapa itu hanya cerita karangan? Mm-mm. Ngelesene budayawane seru. Oh ya, oke. Berarti deal ya, Pak. Nanti akan ada jilid 3 yang akan membicarakan tentang sejarah lahirnya Tulungagung. Siap. Aku seneng banget iki. Oh iya, suatu saat kita akan hadirkan lagi Pak Bambang Wijanarko bersama dengan budayawan. Siapakah budayawannya? Kita keep dulu. Iya. Kita akan ketemu lagi dengan berbagai macam cerita budaya, seni dan juga tradisi yang ada di Indonesia. Terutama kita fokus di Kediri Raya ya Pak Bambang ya. Iya. Terima kasih untuk hari ini. Semua pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar sudah dijawab langsung Iya. oleh Pak Bambang. Semoga puas dan nantikan selalu video-video terbaru kami di channel YouTube Pandawa FM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Jangan wabarakatuh. lupa like, subscribe, Dan jempol. Komen. komen.